Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Dan kita telah sampai di halaman ke-29 Iqra 5. Namun sebelum kita lanjut pada pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tanda bacaan yang harus dipanjangkan 6 harokat dan kemudian ditekan dan ditahan karena di depannya terdapat tanda tasdid. Ya. Jadi apabila terdapat tanda seperti ini tanda 5 harokat, biasa kita kenal dengan tanda bacaan panjang 5 harokat. Tapi apabila bertemu dengan tanda seperti ini, tanda tasdid, maka dipanjangkan ditambah 1 harokat menjadi 6 harokat ya. Lalu kemudian ditahan dan ditekan setelah memanjangkan bacaan, lalu ditahan dan ditekan ya, kurang lebih 2 harokat. Nah, seperti apa contoh-contohnya? Mari kita lihat ya. Pertama, di sini terdapat potongan kata atau potongan kalimat dari surah Al-Fatihah ya. Kita lihat di sini. Ya, kita coba baca. Waladhdallin. Nah, baik, perhatikan. Setelah kita melihat di sini, ya, terdapat tanda atau terdapat huruf lam alif ya. Biasanya kita membaca lam alif 2 harokat, ya. Kita membaca lam dengan alifnya itu dibaca 2 harokat. Tapi karena bertemu dengan alif lam, ini alif dan lam syamsiyah, ya, syamsiyah yaitu ketika di depannya terdapat tanda tasdid ya, maka alif lamnya tidak dibaca. Sehingga lam alif langsung melebur dan masuk ke huruf do ya. Perhatikan, waladdo ya, waladdo. Setelah ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan, perhatikan, 6 harokat. Nah, ini tadi ya. Apabila bertemu antara tanda ini, tanda panjang garis 5 harokat, bertemu dengan tasdid, maka dia dibaca 6 harokat ya. Dipanjangkan 6 harokat. Nah, setelah kita memanjangkan 6 harokat, lalu kemudian kita masuk ke huruf lam dengan menekan, ya, lalu kemudian ditahan 2 harokat ya. Waladhdall, ya, langsung ditahan dan ditekan 2 harokat ya. Setelah dipanjangkan 6 harokat, lalu ditahan dan ditekan kurang lebih 2 harokat. Ya, ini penting ya pada surah Al-Fatihah. Nah, karena surah Al-Fatihah adalah merupakan rukun ya, rukun salat ya, di antara rukun-rukun salat. Waladhdallin ya, maka selalu perhatikan tanda tasdid, jangan sampai terlewatkan ya, karena ini sangat penting ya. Bisa menimbulkan atau menghasilkan atau memberikan kaidah baru. Jika dibaca dan tidak dibaca akan menimbulkan kaidah baru juga. Ya, kalau kita tidak pakai atau kita tidak membaca tasdidnya tadi, maka ini akan menjadi suatu kaidah yang berbeda ya, dan itu keliru. Oleh karenanya kita perlu membaca 6 harokat dan kita tahan dan tekan 2 harokat ya, karena terdapat tanda tasdid. Lalu huruf li kita baca panjang, bisa 2, bisa 4 atau 6 harokat. Tapi karena kita memanjangkan tadi Al-Fatihah pada huruf do-nya 6 harokat, maka huruf li-nya juga, huruf li yang ini kita panjangkan 6 harokat juga, karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati.
Lalu huruf na yang di sini disukunkan ya, atau dimatikan karena dia berada di ujung ayat atau ujung bacaan. Baik, kita lihat lagi contoh yang lain. Di sini ada potongan ayat ya. Ja'atit tammatul kubra. Perhatikan huruf ja ini dipanjangkan 5 harokat ya, karena tidak ada tanda tasdid di depannya ya. Jadi dibaca normal 5 harokat karena ada tanda panjang 5 harokat di atasnya. Yang ini ya, perhatikan. Kita panjangkan 5 harokat ja ya sampai 5 harokat. Kemudian ja'ati. Huruf ti langsung masuk ke huruf to ya. Langsung masuk dan melebur, lalu ditahan dan ditekan 2 harokat. Ditahan dan ditekan 2 harokat, lalu dipanjangkan 6 harokat karena di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat ya. Karena bertemu dengan tasdid maka dipanjangkan 6 harokat, lalu ditahan dan ditekan pada huruf mim ya, 2 harokat ya. Perhatikan ya. Ja'atit tammatul tom. Jadi harus mimnya harus ditahan dan ditekan 2 harokat ya. Tidak boleh dilewatkan begitu saja ya. Harus ada penekanan karena di sini ada tanda tasdid ya. Ja'atit tammatul. Jadi jadi harus ditekan ya. Setelah dipanjangkan 6 harokat lalu ditahan dan ditekan pada huruf mimnya ya. Ja'atit tammatul kubra. Huruf ba dipantulkan ya, karena dia huruf memiliki harokat sukun ya, dan harus dipantulkan huruf ba karena ini termasuk salah satu huruf pantul apabila berharokat sukun. Huruf ro-nya dipanjangkan 2 harokat ya. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Huruf na, perhatikan ya, ditahan dan ditekan ini karena di sini ada tanda tasdid. Inna ma'al usri yusra. Perhatikan huruf nun yang ditahan dan ditekan ya, terdapat tanda tasdid. Inna ma'al. Huruf a langsung ke huruf lam ya, yang berharokat sukun. Inna ma'al usri yusra. Usri yusra ya, usri yusra. Lalu huruf ro yang di ujung ini kan berharokat an ya, seharusnya dibaca yusron, tapi karena berada di ujung bacaan atau ujung ayat maka dia berubah kaidahnya menjadi ro. Jadi tidak dibaca lagi ron tapi dibaca ro ya. Inna ma'al usri yusra. Baik, seperti itu ya sobat mengaji. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan, walam huruf nun sukun ya, sebagaimana pelajaran sebelumnya. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf lam, apalagi bertanda tasdid seperti ini, maka nun sukunnya menjadi hilang ya, sebagaimana pelajaran di halaman sebelumnya. Kalau teman-teman belum mempelajari ini, silakan lihat di halaman 2 halaman atau 3 halaman sebelumnya ya. Apabila huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka huruf nun sukunnya menjadi hilang. Walam yakul ya, yakul bukan lagi yakun tapi yakul. Walam yakul lahu. Huruf hu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda ya huruf u terbalik ya, harokat u terbalik. Sedangkan u yang seperti ini adalah u yang 1 harokat. Kalau yang seperti ini 2 harokat ya. Walam yakul lahu kufuwan ya, kufuwan. Huruf tanwin dibaca jelas ya, dibaca jelas karena tidak ada yang mempengaruhi ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian huruf dal di ujung, karena dia berada di ujung ayat atau ujung bacaan, maka dia disukunkan. Karena dia disukunkan sehingga kemudian kita baca qalqalah atau baca pantul ya, dipantulkan.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wallahu ghaniyyun hamid. Perhatikan, wallahu ya. Huruf wa langsung ke huruf lam yang berharokat tasdid ya. Wallahu, wallahu. Kemudian ghaniyyun, huruf ya di sini perhatikan terdapat tanda tasdid, maka dia ditahan dan ditekan ya, dua harokat. Wallahu ghaniyyun, ghaniyyun hamid. Huruf mi dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depan huruf mi terdapat ya sukun atau ya mati, dan huruf dal yang di ujung dikolkolahkan atau dipantulkan karena dia berada di ujung bacaan atau ujung ayat sehingga dia berharokat sukun ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Fa idza ja'atis sakhah. Perhatikan, fa idza, huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Fa idza ja, kemudian huruf ja dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda bacaan garis ya, panjang 5 harokat. Fa idza ja'atit ya, atis-shakhah. Perhatikan huruf ti ya, langsung ke huruf so, ditahan dan ditekan ya. Setelah ditahan dan ditekan 2 harokat, lalu dipanjangkan 6 harokat karena di depan garis, tanda garis ini terdapat tanda tasdid ya, sebagaimana kaidah atau pelajaran kita pada hari ini ya. Fa idza ja'atis sakhah ya, kemudian huruf kho-nya ditahan dan ditekan 2 harokat ya. Sakhah, sakhah ya, harus ada tanda penekanannya pada huruf kho. Lalu huruf ta marbutoh yang ini, huruf ta disukunkan atau dimatikan sehingga dia berubah menjadi huruf ha ya, huruf ha sukun. Fa idza ja'atis sakhah. Baik, kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Wal amru yawma idzin lillah. Perhatikan, wal amru ya, wal amru, huruf wa ke huruf lam yang sukun ya. Wal amru, wal amru. Kemudian yauma, yauma idzi, yauma, huruf ya di ayun ya karena terdapat ya sukun, waw sukun di depannya ya. Wal amru yauma idzil. Kemudian huruf dhin ya langsung melebur ke huruf la sehingga huruf dhinnya tidak dibaca ya. Yauma idzil ya, harokat tanwin bertemu dengan huruf lam, maka tanwinnya menjadi hilang ya, langsung melebur ke huruf la. Wal amru yawma idzin lillah, lillah. Wal amru yawma idzin lillah. Baik, perhatikan huruf lam ya, yang di sini terdapat 2 tanda tasdid sehingga harus ditahan dan ditekan ya. Wal amru yawma idzin lillah. Huruf lamnya dipanjangkan 2 harokat atau bisa 2, bisa 4, bisa 6 ya, karena ini berada di ujung ayat ya, sehingga harus dipanjangkan demikian. Wal amru yawma idzin lillah. Lalu kemudian ha yang di ujung disukunkan atau dimatikan ya. Wal amru yawma idzin lillah. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wa kulu mir rizqih.
Perhatikan, wakulu, huruf lu dipanjangkan 2 harokat karena di depan huruf lu terdapat waw sukun atau waw mati. Wakulu mir, huruf nun sukun langsung menghilang apabila bertemu dengan huruf ro yang berharokat tasdid ya, ataupun bertemu dengan huruf ro. Wakulu mir ya, langsung ke huruf ro yang tasdid ya. Wakulu mirriz, ini huruf za ya, perhatikan huruf za harokat sukun. Wakulu mirrizqih, huruf ha di ujung disukunkan atau dimatikan ya, karena berada di ujung ayat atau ujung bacaan. Wakulu mirrizqih. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Innallaha balighu amrih. Perhatikan, huruf na ditahan dan ditekan 2 harokat ya. Innallaha, huruf la dipanjangkan 2 harokat ya. Innallaha balighu, huruf ba dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Innallaha balighu amrih, huruf ha di ujung disukunkan atau dimatikan ya, karena berada di ujung ayat atau ujung bacaan. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Bal huwa khairul lakum. Perhatikan, bal huwa khairul lakum, huruf tanwin ya, huruf tanwin harokat un ini ya, harokat tanwin harokat un bertemu dengan huruf lam, maka huruf tanwinnya menjadi melebur ya, menghilang langsung masuk ke huruf lam. Bal huwa khairul lakum, bal huwa khairul lakum ya, bal huwa khairul lakum, huruf kha diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Asyaitanu ya, perhatikan, asyaitanu sawwala lahum. Perhatikan huruf sya ya, ditahan dan ditekan. Asyaitanu, setelah huruf sya ditahan dan ditekan lalu diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Asyaitanu, huruf to dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya, merupakan bacaan panjang, tanda bacaan panjang 2 harokat. Asyaitanu sawwala lahum, huruf wa ditahan dan ditekan ya, sawwala lahum, asyaitanu sawwala lahum. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya ya. Di sini ada tanda bacaan panjang 6 harokat lagi dan juga tanda penekanan ya, karena pertemuan antara tanda bacaan panjang 5 harokat dan tanda tasdid maka berubah menjadi 6 harokat, lalu di sini ditahan dan ditekan ya. Wa inna ya, setelah ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat di sini karena ada alif di depannya ya. Wa inna lanahnu ya, wa inna lanahnu saffun ya, harus ditahan dan ditekan pada huruf fa ya, karena di sini terdapat tanda tasdid. Wa inna lanahnu saffun, huruf fu lalu dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya, lalu huruf na yang di ujung disukunkan ya. Wa inna lanahnu saffun,
Wa inna lanahnus saffun. Baik, kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Wallahu waliyul muttaqin. Perhatikan wallahu, huruf la dipanjangkan 2 harokat ya. Wallahu, wallahu, waliyu, huruf ya ditahan dan ditekan 2 harokat karena di sini terdapat tanda tasdid ya. Wallahu waliyul muttaqin ya, huruf ta ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya, tanda tasdid atau penekanan. Huruf Q dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya disukunkan atau dimatikan ya. Wallahu waliyul muttaqin. Wallahu waliyul muttaqin. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Alladzi yad'ul yatim. Perhatikan alladzi, huruf lam ya, berharokat tasdid. Alladzi, huruf dzi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Alladzi yad'u. Perhatikan huruf ain, pada huruf ainnya terdapat tanda tasdid. Ini adalah potongan surah Al-Maun, dan kebanyakan pemula di dalam belajar membaca Al-Quran terkadang melewati tanda tasdid pada huruf ain ini sehingga tidak dibaca. Oleh karenanya perlu diperhatikan ya, ada harokat tasdidnya dan juga berharokat u ya, maka dibaca alladzi yad'u, yad'u. Kemudian huruf u langsung ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Alladzi yad'ul yatim. Alladzi yad'ul yatim. Huruf T dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat ya sukun ya. Huruf mimnya disukunkan karena berada di ujung ayat atau ujung bacaan. Alladzi yad'ul yatim. Nah, kemudian kita perhatikan lagi. Terdapat tanda bacaan panjang 6 harokat karena pertemuan dengan tanda tasdid ya. Innahu. Pertama tanda tasdid pada huruf na, maka ditahan dan ditekan. Lalu di sini dipanjangkan 2 harokat karena terdapat harokat u terbalik ya. Innahu kana, huruf ka dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Innahu kana minal dhallin. Huruf na langsung ke huruf dho, lalu ditahan dan ditekan 2 harokat. Setelah itu dipanjangkan 6 harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda tasdid. Lalu setelah itu setelah dipanjangkan 6 harokat, langsung masuk ke huruf lam, ditahan dan ditekan 2 harokat ya. Contohnya innahu kana minadh dhallin. Minadh dhallin. Dhallin ya, harus ditahan dan ditekan. Kemudian huruf na di ujung disukunkan atau dimatikan. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, kami ucapkan subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.